Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita telah memasuki pada bab tentang kerajaan-kerajaan Islam pertama di Indonesia. Materi yang kita bahas pertama tentang kerajaan yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Materi ini juga penting untuk kalian pahami karena kerajaan Samudra Pasai memiliki peran besar dalam proses awal masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1267 Masehi, dan terletak di pesisir utara Sumatera, wilayah yang saat ini termasuk Provinsi Aceh. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai tidak terlepas dari aktivitas perdagangan internasional. Pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai ini adalah Sultan Malik Al-Saleh yang sebelumnya dikenal sebagai Merah Silu. Kehidupan politik dan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahannya, Samudra Pasai berbentuk kesultanan dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Hukum yang berlaku banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, terutama dalam bidang hukum, adat, dan pemerintahan. Para sultan Samudra Pasai dikenal memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Samudra Pasai telah menjadi bagian dari jaringan dunia Islam internasional. Lalu, kehidupan ekonomi dan perdagangan Kerajaan Samudra Pasai. Dalam bidang ekonomi, Samudra Pasai ini berkembang sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain adalah lada, emas, dan hasil bumi lainnya. Menariknya, Samudra Pasai ini merupakan kerajaan pertama di Nusantara yang menggunakan mata uang emas yang disebut dirham dengan tulisan Arab. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa sistem ekonomi kerajaan telah maju dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Lalu, peran Samudra Pasai dalam penyebaran Islam. Peran utama dari Kerajaan Samudra Pasai ini adalah sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia. Dari kerajaan inilah Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera bagian lain, Malaka, hingga Jawa. Samudra Pasai juga menjadi pusat pendidikan Islam. Para ulama dan dai datang dan menetap di kerajaan ini untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat, baik melalui pengajian, pendidikan pesantren awal, maupun dakwah secara langsung. Adapun bukti-bukti sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai ini, yang mana keberadaan Kerajaan Samudra ini semakin diperkuat. Di antaranya adalah yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1297 Masehi dan beraksara Arab. Yang kedua, catatan perjalanan Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko yang menyebutkan bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang makmur dan taat menjalankan syariat Islam. Dan yang ketiga, ditemukannya mata uang dirham dan peninggalan arkeologis lainnya. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Samudra Pasai ini mengalami yang namanya kemunduran diakibatkan dari beberapa faktor seperti melemahnya kekuasaan politik, persaingan perdagangan, serta serangan dari kerajaan lain dan bangsa asing. Akhirnya, peran Samudra Pasai ini digantikan oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam proses awal masuk dan berkembangnya Islam. Kerajaan ini bukan hanya pusat kekuasaan tetapi juga pusat perdagangan, pendidikan, dan penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dan jelaskan kepada kalian dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Demikianlah penjelasan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.